Father, you father me with holy love, with grace and peace. Your mercy surprises me. Puji Tuhan, Shalom, selamat siang. Saya yakin dan percaya pada saat ini kita semua berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya mengunjungi jemaat Tuhan dan mencoba untuk bertukar pikiran mengenai perencanaan akan dibukanya kembali ibadah di gereja. Saya berpikir begini, rencana mau dibuka kembali bulan Juli. Lalu anak Tuhan ini berkata, biar kita tunggu pengumuman aja dari pemerintah kota bagaimana keputusannya. Ya kemungkinan awal-awal Agustus, saudara. Nah, sidang jemaat Tuhan, keluarga besar GPDI Ebenezer, dimanapun berada, saat ini yang terpenting adalah waktu-waktu ini, sudahkah kita menebus untuk hidup lebih bijaksana lagi di dalam menyikapi situasi dan kondisi. Kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi di hari depan, esok. Tapi satu hal bahwa Immanuel, Allah beserta dengan kita. Memang Allah beserta dengan kita. Tapi kalau kita melihat tanda-tanda zaman di hari-hari ini, memang sungguh sangat mengerikan. Berbagai gejolak ekonomi, kesulitan, kita mendengar kesusahan, pekerjaan. Bagaimanakah cara sikap kita di dalam meresponi waktu yang Tuhan beri, saudara? Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-8 berkata demikian, bagian A. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Sekali lagi, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Menjelang memasuki masa-masa di mana akan dibukanya kembali ibadah di gereja, tentu ada sesuatu yang harus kita evaluasi. Setelah beberapa bulan kita meniadakan ibadah, ada banyak hal yang bisa kita pelajari menjadi satu pengalaman setiap perjalanan hidup orang percaya sebagai anak-anak terang. Dan memang setiap pribadi kita, anak-anak Tuhan, di hari-hari ini sebagai orang-orang yang percaya benar-benar sedang diuji, saudara. Pengiringan kita kepada Tuhan di hari-hari ini sedang diuji. Apakah kita tetap setia? Pengkhotbah di sini katakan ayat yang ke-8 dari Pengkhotbah pasal 7, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Menjelang dibukanya kembali ibadah kita di gereja, tentu tidak lepas dari pengalaman yang sudah kita lewati beberapa bulan kita tidak beribadah. Ada banyak hal yang menjadi perenungan kita. Kenapa dikatakan akhir suatu hal lebih baik? Saya percaya masa pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Ada satu kesimpulan yang bisa kita ambil di akhir masa pandemi COVID-19 ini. Di akhir baru kita bisa mengevaluasi. Perjalanan hidup kita ini bagaikan, kalau difilmkan gitu ya, seperti sebuah perjalanan film. Kita ini berada di segmen-segmen yang berbeda. Setiap kita diberikan waktu yang sama, 24 jam.
Cuma masing-masing setiap manusia itu di dalam meresponi waktu itu berbeda-beda. Di dalam meresponi setiap waktu yang Tuhan beri itu berbeda-beda. Kita menerima waktu yang sama, 1 kali 24 jam. Tetapi mengisinya itu dari setiap manusia, apalagi anak-anak Tuhan, mengisi setiap hari-harinya itu berbeda-beda. Nah, di dalam kita meresponi akhir zaman ini, saudara, sikap kita sebagai anak-anak Tuhan akan mencerminkan Kristus. Orang pasti akan melihat, oh ini orang Kristen, ini anak Tuhan. Tapi kok sikapnya tidak seperti yang diajarkan oleh agamanya. Seringkali justru malah notabene anak terang, anak Tuhan, tapi sikapnya amit-amit, audzubillah bin zalik, saudara. Nah, kita kembali lagi, mengakhiri setiap segmen cuplikan-cuplikan di dalam perjalanan kehidupan kita, ada satu kesimpulan yang menarik yang bisa kita ambil, ada satu pelajaran yang menarik. Nah, di balik setiap pengalaman perjalanan hidup kita di dalam mengenal Allah secara pribadi melalui berbagai peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, sebaiknya menjadi satu pelajaran buat kita untuk kita tidak terjatuh di dalam kesalahan yang sama. Tentu saudara, setiap segmen dalam kehidupan kita, apalagi anak-anak Tuhan, berbeda-beda perjalanan imannya di dalam mengenal Allah secara pribadi. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Saya mau tanya kepada sobat FB, Instagram, dimanapun kau berada, jemaat Tuhan. Saya mau tanya, setelah berakhirnya pandemi COVID-19 ini, kira-kira apakah hidupmu berubah? Apakah engkau mau berkomitmen untuk menjadi lebih baik? Melakukan segala sesuatunya itu lebih baik? Coba saudara evaluasi di hari-hari ini. Apakah engkau menjadi lebih baik, berubah, sadar dan mengakui bahwa waktu-waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan ini sangat singkat sekali, saudara. Kalau kita tidak bijaksana di dalam menyikapi zaman ini, maka kita akan terseret dan terhilang, saudara. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Akhir suatu hal di mana kita bisa membuat satu kesimpulan. Di menjelang masa-masa akhir pandemi COVID-19 ini, dicabutnya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, itu sebenarnya herd immunity, artinya pemerintah sudah memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada saudara. Bagaimana iman dan imun saudara, itu tanggung jawab pribadi saudara. Dalam kita meresponi kasih karunia yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, kita harus bertanggung jawab, saudara. Ada banyak kisah-kisah di dalam Alkitab ketika mereka memasuki segmen demi segmen di dalam perjalanan kehidupannya, justru tidak serta-merta berubah menjadi lebih baik, tapi malah gak karu-karuan, saudara. Siapa yang gak tahu dengan kisah Raja Hizkia? Di babak baru di kehidupan yang Tuhan beri, 15 tahun yang Tuhan tambahkan, apakah membuat dia jadi lebih baik? Tidak. Dia tidak meresponi kebaikan itu dengan hidup dekat dengan Tuhan, justru menjadi jauh dengan Tuhan. Berbagai peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita sebenarnya adalah sebuah evaluasi untuk kita masuk pada segmen hidup kita selanjutnya. Tetapi seringkali kita gak mencermati hal ini. Kita seringkali anggap remeh. Biarlah, COVID-19 sudah berlalu, sekarang new normal. Waduh, ada istilah new normal. Berarti sebelumnya abnormal dong. New normal, pola dan gaya hidup baru, cuci tangan, mandi,
Kalau nggak boleh bersalaman, jaga jarak, saudara. Ada sesuatu yang baru. Justru sebenarnya setelah kita mengakhiri, pada akhirnya nanti masa pandemi COVID-19 ini akan berakhir, kita harus mengevaluasi agar supaya kita sadar panggilan dan pilihan Tuhan atas hidup kita ini benar-benar kita bisa pertanggungjawabkan pada akhirnya, saudara. Tapi kita melihat kisah daripada Raja Hizkia, bukan? Justru dia menyia-nyiakan justru kesempatan hidup sebelum ketika dia dikatakan usia kamu sudah tidak lama lagi, kamu akan mati. Hizkia langsung meresponinya dengan dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan beri. Tetapi dia tidak sadar, saudara. Berapa banyak anak-anak Tuhan di hari-hari ini ketika sesuatu terjadi di dalam kehidupannya, dia tidak jadikan referensi, pelajaran masa-masa yang sulit yang dia sudah lewati untuk dia memperbaiki arah langkah selanjutnya untuk menjadi lebih baik lagi, saudara. Saya percaya di masa pandemi COVID-19 ini sampai ada PSBB, itu masa-masa perenungan buat saudara dan saya, agar supaya setelah nanti ketika masa pandemi ini berakhir, kita harus mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Evaluasi, jangan saudara anggap biasa saja. Hidup kan terus berjalan, ya hati-hati saudara. Jangan sampai pada akhirnya engkau bermuara kepada ketidakpercayaan kepada Tuhan, saudara. Hati-hati saudara. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Mari jemaat Tuhan GPDI Ebenezer dimanapun engkau berada, evaluasilah masa-masa PSBB kemarin untuk engkau memasuki new normal. Pola dan gaya hidup yang baru. Kalau dulunya kempro, gak pernah mandi, atau mungkin jarang cuci tangan, hidup sehat, sekarang ritmenya udah mulai dirubah. Engkau harus lebih sering-sering cuci tangan, jaga kesehatan, imun. Tapi seringkali banyak manusia setelah menjalani 2-3 bulan balik lagi, balelo. Artinya disiplin rohaninya sebenarnya harus beda. Sebelum new normal dan sesudah new normal ini ada sesuatu yang kita petik dari pengalaman hidup masa-masa sulit itu, untuk kita tidak jatuh kepada lubang yang sama. Kita harus hidup lebih bijaksana. Pernahkah kita mengevaluasi perjalanan hidup kita di dalam mengenal akan Allah dengan benar di hari-hari ini? Mari jemaat Tuhan GPDI Ebenezer, evaluasilah perjalanan iman kepada Tuhan. Buat satu komitmen. Aku mau lebih setia. Aku mau lebih taat dengan Tuhan. Aku tidak akan mengabaikan jam-jam doa, kedisiplinan rohaniku di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau di waktu-waktu yang lalu saya sudah lupa di dalam membangun hubungan, sekarang bangun kembali semangat kita untuk kita terus berjalan. Kan perjalanan hidup orang percaya semakin hari bertambah terang sampai rembang tengah hari. Bukan semakin hari makin redup, makin jauh dengan Tuhan, saudara. Coba kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16 berkata demikian. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hidup sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak-anak terang.
di dunia yang gelap ini, saudara. Kita harus berani tampil beda. Biarlah pengalaman selama masa PSBB itu menjadi satu pelajaran bagi kita untuk kita mengevaluasi agar supaya di era new normal ini satu segmen perjalanan hidup yang kita harus lewati. Sebelum ada akhir pasti ada awalnya. Ketika kita memasukinya dan ketika kita mengakhiri perjalanan segmen hidup kita melewati masa-masa yang sulit itu, sebenarnya kita harus tetap terus mengevaluasi diri kita. Tetap terus bertanya, melakukan kehendak Tuhan. Kita tahu bersama, pergunakanlah waktu yang ada. Hari-hari ini adalah jahat, pergunakanlah, tebuslah waktu. Tebuslah waktu, saudara. Kalau di waktu-waktu lampau, waktu-waktu lalu sebelum masa COVID-19 ini, engkau hidup ugal-ugalan, hidup sembarangan. Tapi sekarang coba saudara evaluasi dalam kehidupan kita. Saya yakin setelah berlalunya masa pandemi COVID-19 ini, kalau anak Tuhan yang bijaksana, dia akan bisa memetik hikmah di balik setiap peristiwa yang terjadi. Akan menjadikan satu pelajaran buat dia. Akan bisa menyadarkan dia, oh iya ya, waktu-waktu ini jahat. Kita nggak tahu konsekuensinya kalau kita tetap terus berbuat jahat. Kita tetap terus hidup di dalam dosa. Kita udah nggak ada kepekaan lagi. Kita nggak jauh beda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Hidup kita sembarangan, saudara, sembrono, saudara. Bagaimana kualitas hidup, perjalanan hidup kita di hari-hari ini? Apakah kita sudah mempermuliakan nama Tuhan atau tidak? Apakah hidup kita menyenangkan? Banyak yang mengawali dengan baik, tetapi seringkali berakhir dengan fatal. Banyak yang bisa memulai sesuatu, tapi seringkali pada akhirnya endingnya tidak baik. Bagaimanakah perjalanan imanmu di hari-hari ini? Hubungan kita dengan Tuhan. Pergunakanlah waktu-waktu ini, saudara. Biarlah di era new normal ini kita membuat satu komitmen yang baru untuk kita berubah menjadi lebih baik. Saya yakin dan percaya jemaat Tuhan GPDI Ebenezer, biarlah kita menjadikan pelajaran di masa-masa pandemi COVID-19 ini untuk kita memasuki babak baru dalam kehidupan kita, untuk merubah karakter kita menjadi semakin serupa sama seperti Kristus. Ada sebuah proses perjalanan yang harus kita selesaikan dengan baik. Happy ending yang baik. Buatlah sejarah di dalam kehidupanmu. Ciptakanlah satu sejarah dalam perjalanan hidupmu, agar supaya orang melihat melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Coba kita lihat sebagai ayat yang terakhir, yang terambil di dalam Yohanes pasalnya yang ke-17. Yohanes 17 ayat yang keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Saudara, apakah tugas panggilanmu sebagai anak-anak Tuhan? Engkau telah menyelesaikan pekerjaan tugasmu itu dengan baik. Setiap musim dalam kehidupan kita ada babak baru yang kita mulai lagi. Setiap musim
dalam kehidupan kita, permulaan ada babak baru yang kita ambil. Tetapi biarlah melalui setiap episode, setiap segmen di dalam perjalanan kehidupan kita, ada mutiara-mutiara berharga, pelajaran hidup yang kita bisa ambil. Semakin hari semakin baik. Kita jadikan pelajaran masa lalu memang kita harus lupakan, kita harus buang, tetapi harus menjadi satu pelajaran. Orang belajar dari kesalahan, bukan dari kebenaran. Belajar dari kesalahan. Siapa yang gak pernah jatuh? Siapa yang gak pernah melakukan kesalahan? Tetapi setelah berakhirnya pandemi COVID-19 ini, kita perbarui sikap kita, hidup kita, selesaikan tugas kita. Saya yakin dan percaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kerjakanlah tanggung jawabmu sebagai pengikut-pengikut Kristus, anak-anak Tuhan, di kantor, dimanapun Tuhan percayakan saudara bekerja, bekerjalah dengan baik. Tunjukkanlah prestasi, tampillah beda, jangan sama dengan dunia. Maka saya yakin dan percaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Salam Ebenezer.